Saya itu punya pendapat yang cukup buruk sebagai sejarawan. Saya ngerasa Soekarno itu tidak keren-keren amat. Dia itu dikelilingi oleh orang bodoh yang nggak bisa membaca aja itu. Jumpa kembali sahabat dengan channel Bapak Lukman Har. Tayangan adanya tanpa rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Salam persaudaraan dari kami. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini saya agak terkaget sejak pagi tadi beredar video Gus Rumail Abbas yang kemudian saya temukan link lengkapnya di salah satu kanal ya, dalam sebuah forum diskusi. Ada yang menanyakan, intinya itu terkait dengan Habib Utsman bin Yahya, seorang mufti Betawi yang seringkali juga saya ungkap di sini. Dan jawaban terkait dengan Habib Utsman bin Yahya ini, Gus Rumail memberikan gambaran-gambaran panjang sampai ke Bung Karno. Yang pada intinya Gus Rumail menganggap Habib Utsman bin Yahya itu hanya sebagai PNS biasa, karena secara umum pemerintahan yang sah pada saat itu adalah Belanda. Nah, sampai di sini ini banyak menimbulkan pertanyaan karena kaitannya nanti dengan perjuangan ulama-ulama Banten, terutama Geger Cilegon, karena ketika berbicara Habib Utsman tidak akan lepas dengan Geger Cilegon. Dan terkait dengan Geger Cilegon sendiri, dalam bukunya Pak Sartono Kartodirjo, betapa beliau menggambarkan itu dengan rinci, dan itu menjadi pemantik ketakutan yang luar biasa oleh Belanda. Tetapi perjuangan ulama-ulama Thariqah Banten yang telah banyak mengorbankan jiwa itu oleh Habib Utsman bin Yahya dikatakan sebagai perbuatan gurur, sebagaimana yang beliau tulis di kitabnya sendiri, dan ini digambarkan di dalam banyak buku. Dan apabila melihat dari sisi orang-orang keturunan Hadramaut sendiri yang ada di Indonesia pada saat itu, terutama setelah Habib Utsman menerima bintang salib singa, itu juga mendapat penolakan. Ini juga disampaikan dalam bukunya Mr. Ahmad Al-Ghadri ya, dan ini juga pernah saya ulas. Terkait dengan persoalan ini, karena sudah saya sering ulas, mungkin saya akan ulas pada edisi berikutnya. Nah, sekarang kepada persoalan berikutnya, yakni terkait dengan Bung Karno, yang mana menurut beliau Bung Karno itu tidak keren-keren amat. Sekilas kita simak saja videonya, untuk lengkapnya nanti Anda bisa cari di Maliki TV ya. Pemerintahan yang sah di masa lalu itu Belanda atau lain? Belanda. Oke, sah ya. Ketika orang bekerja pada pemerintahan yang sah, itu sebagai PNS biasa atau itu pengkhianat kira-kira? Tinggal dari mana sudut pandang Anda melihatnya itu. Bagi saya Kenil itu ya tentara nasionalis PNS biasa. Habib Utsman bin Yahya itu ya PNS biasa. Masih cukupkah alasan kita untuk memperjuangkan Indonesia? Apa yang kita perjuangkan? Kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apa? Saya itu punya pendapat yang cukup buruk sebagai sejarawan. Saya ngerasa Soekarno itu tidak keren-keren amat. Dia itu dikelilingi oleh orang bodoh yang nggak bisa membaca aja itu. Dia bisa berorasi dengan baik gitu. Itu pendapat konyol sebenarnya. Tapi kan itu bisa dibuktikan. Berapa banyak orang yang bisa membaca di waktu itu. Anda bisa bicara dengan fasih di depan orang-orang yang nggak bisa baca, itu jadi dewa itu. Nah, intinya ketika Anda berusaha untuk mencari cara bahwa ada pengkhianatan, jangan pakai perspektif zaman sekarang. Kemerdekaan di masa lalu seperti apa? Sangat abu-abu. Otoritas yang sah waktu itu seperti apa? Ya sangat abu-abu. Pemberontakan, mungkin kita bisa melihat yang melawan VOC itu sebagai pahlawan ya, tapi bagi orang di masa lalu mungkin berbeda. Anda bisa ngevonis itu karena tidak hidup di zaman yang seperti itu, nggak ada medsos, yang sah itu Belanda, tidak ada klarifikasi, banyak orang bodoh di sana, tidak ada yang bisa baca, tahu-tahu diakali untuk berperang satu sama lain, tahu-tahu terus ada orang berupaya untuk udah kita bakar aja pendopo yang milikin Belanda. Itu kira-kira masuk akal ya? Bayangkan Anda hidup di zaman itu. Kira-kira masuk akal gak kalau kita memvonis dengan sudut pandang atau kacamata zaman sekarang? Bagaimana menurut Anda? Walaupun dia sendiri mengakui bahwa pendapatnya ini adalah pendapat konyol, dan itu sebuah perspektif, pendekatan pandangan. Pendekatan pandangan seseorang bisa saja dilatar belakangi oleh persoalan dirinya, dia dari mana dan bagaimana orang tuanya, ada yang seperti itu.
Oh iya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Gus Rumail ini telah memantik banyak jawaban protes, termasuk dari Kiai Haji Imaduddin Usman. Kiai Haji Imaduddin Usman nampaknya cukup marah di dalam tulisannya, dan saya telah membacanya. Bagi Anda yang ingin membaca, nanti saya akan taruh di kolom deskripsi ya. Nah, bagaimana menurut Anda? Walaupun sekali lagi dia mengatakan pendapatnya itu adalah pendapat yang konyol. Sekonyol-konyolnya seorang Soekarno bisa menjadi proklamator. Gimana pikiran kita? Kalau kita dengan menggunakan perspektif masa kini untuk memvonis di masa lalu, ya memang tidak boleh seperti itu, tetapi catatan-catatan yang ada, buku-buku yang ditulis di masanya kan banyak. Dari situ kita bisa menjahit peristiwa-peristiwa itu seperti apa dan bagaimana. Kembali lagi kepada Bung Karno, saya jadi teringat dengan Haikal Hasan, yang Bung Karno dikatakan sebagai orang yang hebat tapi tukang memenjarakan ulama. Yang sekarang Gus Rumail mengatakan seperti yang dikatakan tadi. Saya sendiri agak kurang bisa mengatakan seperti itu. Bagaimana tidak hebat? Ketika Jepang sudah mendarat, Bung Karno itu berada di Bengkulu. Kemudian Bung Karno itu diculik dalam tanda petik oleh Belanda, disembunyikan di Padang melalui jalan darat. Demikian dalam tulisan Bu Fatmawati sebagai istrinya. Kemudian bagaimana tidak hebat? Jepang dengan susah payah mencari orang yang karismatik, yang pintar, yang bisa membawahi rakyat untuk membantu perjuangan Jepang dalam tanda petik. Sementara posisi Bung Karno sudah diketahui oleh Belanda akan diambil oleh Jepang, maka dia disembunyikan di Padang, walaupun kemudian ketahuan. Untung saja pada saat itu pesawat Belanda sebagian dipakai perang, sebagian rusak, sehingga rencana melarikan Bung Karno ke Australia tidak jadi. Ini satu gambaran. Jepang saja yang penjajah mengakui kehebatan Soekarno, kok dibilang gak keren-keren amat tuh piye. Terus Soekarno dikelilingi oleh orang-orang bodoh. Ini pendapat yang menghina menurut hemat saya. Ahmad Subarjo, Profesor Dr. Muhammad Yamin, kemudian banyak lagi, ada Tan Malaka yang mungkin Gus Rumail juga kagumi, ada Wikana, ada Soekarni, ada Dr. Supomo, ada banyak tokoh-tokoh hebat, ada Bung Hatta tentu saja, dan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang dididik dalam dunia akademisi. Bagaimana kita bisa menerima bahwa Bung Karno dikelilingi oleh orang bodoh? Dan kalau orang bodoh, niscaya negeri ini tidak akan merdeka. Mungkin itu gambaran sederhananya tentang Bung Karno. Dan mohon maaf kepada Gus Rumail, mohonlah di dalam melihat sesuatu itu ya cukup jernih lah, kan katanya Anda ini sejarawan, Anda juga peneliti, ya melihatlah dari berbagai sisi. Kalau nggak keren-keren amat, apa mungkin Indonesia ini merdeka? Demikian sekilas dari tanggapan saya. Untuk lebih rincinya mudah-mudahan ada waktu, insya Allah di lain kesempatan akan saya kupas lebih rinci lagi. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.